Assalamualaikum jamaah Masjid Nur Saadah. Berikut pengajian Ahad Subuh 23 Februari tahun 2025 dengan narasumber Kiai Haji Dr. Rahmat Agus Suwaidi, LC, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Ta'mir Masjid Nur Saadah, para piri sepuh, haji sepuh, bapak ibu dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita semua tetap diberikan iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut dan kita dapat syukuri dengan menambah ibadah dan ketaatan pada Sang Pemberi nikmat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita sedang menantikan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan dan pembebasan dari neraka, bulan yang di dalamnya ada satu malam. Satu malam itu jika kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah kita pada malam itu lebih baik di dalam pandangan Allah ketimbang 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan, itu berarti ibadah pada malam Lailatul Qadar itu bisa dinilai 1000 bulan lebih menit hadis, tapi juga dinilai bisa 1000 tahun, karena lebih itu tidak ada batasnya. Maka mudah-mudahan bulan yang kita nantikan itu bisa kita temui di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadana ilaina, dan mudah-mudahan juga Engkau hadirkan Ramadan dengan utuh kepada kami. Balaghna Ramadan amin ya rabbal alamin. Untuk menyambut datangnya Ramadan dan di bulan tersebut ada satu kewajiban siyam, maka kita sebagai orang-orang yang sudah mukallaf tentu wajib mengetahui ahkam siyam. Semua ibadah kita harus didasarkan atas ilmu. Tidak boleh kita beribadah tanpa mengetahui ilmu yang menuntun kita untuk melakukan ibadah itu dengan benar, termasuk ibadah shaum. Maka pada pagi hari ini marilah kita sedikit mempelajari bersama-sama hukum-hukum yang berkaitan dengan siyam, supaya mudah-mudahan siyam kita nanti benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang mukallaf kecuali dengan alasan-alasan syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 hal atau 5 asas, 5 dasar, 5 pilar yang tidak boleh kurang. Ibarat rumah, maka 5 pilar itu harus ada. Kalau insinyur mengatakan rumah sebesar ini harus ada 5 tiang, 5 pilar, maka ya kalau kurang dari itu rumah itu tidak akan kokoh. Demikian pula Kanjeng Nabi niku insinyurnya agama ini. Beliau paham sekali agama ini membutuhkan 5 tiang, 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah, tiang pertama syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan sholat 5 waktu sehari semua. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat yang telah memenuhi syarat wajib. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan tiang yang kelima adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang telah memenuhi istita'ah. Hadis ini menguatkan kewajiban siam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian, supaya kalian semua bertakwa. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka seluruh ulama bersepakat, berijma atas wajibnya siam Ramadan bagi mukallaf, bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib berpuasa. Jadi dasar wajibnya siam Ramadan adalah setelah ayat dan hadis, ijma'nya para ulama. Kalau ada ijma', maka itu merupakan dasar hukum yang paling kuat. Jadi dasar hukum Islam itu yang disepakati ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Urutan pertama kali Quran, kedua Sunnah atau hadis, 3 Ijma', 4 Qiyas. Tapi kalau dari segi kekuatan hukumnya, kepastiannya, maka yang paling kuat dari 4 itu adalah Ijma', bukan Quran. Kalau Quran dasar hukum pertama, namun satu dalil Quran itu bisa jadi dipahami berbeda oleh para ulama. Hadis dasar hukum kedua, tapi maksud atau dilalah atau kandungannya masih bisa diperselisihkan oleh para ulama, sehingga meskipun ayatnya sama, hadisnya sama, bisa jadi pendapat ulama terkait dengan hukum yang ada di dalam ayat tersebut berbeda. Saya kasih contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masa iddahnya perempuan yang diceraikan suaminya. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan para wanita yang telah diceraikan oleh suami-suami mereka beriddah, harus menunggu sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain selama 3 kali quru'. Ayatnya sama yang dipakai oleh para mujtahid, tetapi keputusan atau hasil ijtihad mereka berbeda. Quru' itu ada yang mengatakan masa suci, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan quru' itu masa haid. Jadi ada yang mengatakan iddah wanita itu 3 kali masa suci, ada yang mengatakan 3 kali masa haid, meskipun ayat yang dipakai sama. Ini contoh. Oleh karena itu dasar hukum yang paling pasti, tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi perbedaan pendapat, adalah jika suatu hukum itu sudah berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Oleh karena itu siang, di samping ayat Quran menegaskan, hadis menegaskan, dan semua ulama menyepakati wajibnya puasa Ramadan, sehingga kewajiban puasa Ramadan itu dalam hal ini sudah termasuk ma'ulima minad dini bid-darurah, satu informasi yang sudah wajib diketahui oleh siapapun, sehingga orang yang mengatakan berbeda
tentang wajibnya Ramadan, misalnya ada orang mengatakan puasa Ramadan itu hukumnya sunnah, kafir. Apalagi ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir. Karena apa? Karena pengetahuan tentang wajibnya bulan siam Ramadan itu disebut darurah. Darurah itu harus pasti, tidak boleh tidak. Sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu dan seterusnya. Nah, kapan puasa Ramadan diwajibkan? Diwajibkan siam Ramadan bukan sejak awal Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam, tetapi siam Ramadan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Berarti 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah puasa Ramadan belum diwajibkan. 2 tahun di Madinah ba'dal hijrah barulah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun tahun kedua bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Jadi sebulan sebelum Ramadan di tahun kedua Hijriah. Maka sejak tahun kedua Ramadan, tahun kedua itulah Rasulullah dan para sahabat melakukan puasa Ramadan yang pertama kali, dan langsung diuji Ramadan itu dalam perang Badar. Maka banyak sahabat ya, meskipun riwayat mengatakan ada yang puasa dalam perang Badar itu kemarin, ada juga yang diizinkan untuk tidak berpuasa karena sedang berperang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja kewajiban Ramadan tidak bagi semua orang, ya, tetapi kewajiban siam Ramadan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib, syurutul wujub. Syurutul wujub artinya adalah hal-hal yang harus ada sehingga seseorang wajib berpuasa Ramadan. Para ulama mengatakan setidaknya ada 6 syarat wajibnya puasa. Kalau syarat-syarat itu ada pada diri kita, berarti kita semua wajib berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Maka orang gila tidak wajib berpuasa. Jadi kalau mau lepas dari kewajiban puasa, syaratnya kalau tidak gila berarti memenuhi syarat yang kedua. Yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu sudah mencapai usia balik, laki-laki dan perempuan usianya 15 tahun, atau kalau laki-laki sudah pernah mimpi atau perempuan sudah pernah haid, berarti sudah bulugh, sudah balik. Yang keempat, tidak ada mamanik, tidak ada halangan yang mengharamkan atau melarang puasa, khususnya bagi ibu-ibu, yaitu 1 nifas, 2 haid, 3 wiladah. Jadi sedang tidak nifas, sedang tidak haid, dan sedang tidak melahirkan. Yang kelima, sehat, tidak sedang sakit. Dan yang keenam, muqim, sedang di rumah atau di kotanya sendiri, tidak dalam perjalanan jauh. Jika 5 atau 6 syarat itu ada pada diri kita, Islam, berakal, balik, sedang tidak haid, nifas, wiladah, sehat dan tidak bepergian jauh, maka kita wajib berpuasa Ramadan. Nah, mengenai ruqyah ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ruqyah bil ain. Ruqyah itu melihat dengan mata atau alat bantu mata.
teropong, keker, dan seterusnya. Yang kedua, ada sebagian juga ulama yang mengatakan ruqyah itu ada melebar maknanya, tidak hanya dengan mata atau alat-alat bantu, tetapi juga dengan pemikiran. Nah, pemikiran itu juga yang kemudian melibatkan ilmu falak dan hisab di dalam menentukan awal Ramadan. Yang kedua, jika memang tidak terlihat hilal Ramadan, maka Sya'ban ini disempurnakan 30 hari. Kalau sudah disempurnakan 30 hari, maka setelah itu harus masuk Ramadan, mau tidak mau, karena belum pernah ada sejarahnya kok Sya'ban sampai tanggal 31 betul. Jadi kalau bulan Hijriah tidak ada tanggal 31, berarti tanggal 29 Sya'ban hilal terlihat, berarti besok kita puasa. Kalau 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, berarti Sya'bannya dilengkapi, disempurnakan 30 hari, dan kita wajib berpuasa pada hari berikutnya, dan itu sudah masuk bulan Ramadan. Mono berarti ya hari Sabtu, hari Ahad, tanggal 2 Maret. Nah, mari kita menunggu keputusan pemerintah yang akan memutuskan hal itu. Tapi seandainya nanti ada perbedaan awal puasa, maka kita sudah terlatih untuk menghadapi itu, sehingga kita tetap dewasa dan menghargai pendapat masing-masing. Baik, ibu bapak sekalian yang saya hormati, syarat wajib puasa tadi sudah saya sampaikan. Kesempurnaan ibadah selain ada syarat juga ada rukun. Syarat dan rukun itu dua-duanya harus ada. Bedanya apa Bu Pak, syarat dan rukun itu? Kalau syarat ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa laysa juz'an minhu. Sedangkan rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in wa kana juz'an minhu. Syarat adalah sesuatu yang harus ada, kalau nggak ada nggak sah, tapi hal itu bukan bagian dari ibadah yang bersangkutan. Jadi harus ada tapi bukan bagian dari ibadah. Misalnya tadi saya sebut syaratnya berpuasa adalah balik. Balik itu bagian dari puasa atau SMS? Bukan. Syaratnya berpuasa adalah berakal. Berakalnya itu ibadah puasa itu enten berakal. Berakalnya itu bagian dari ibadah puasa atau bukan? Bukan. Jadi kalau syarat harus ada, tapi bukan bagian dari ibadah. Rukun itu harus ada dan bagian dari ibadah itu sendiri. Bagi-bagi, kalau rukun sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Contohnya rukun sholat. Nah, syarat sahnya sholat di antaranya adalah masuk waktu. Sholat subuh ya harus masuk waktu fajar dulu. Tapi masuknya waktu fajar bukan bagian dari sholat subuh. Syarat sahnya sholat harus nutupi aurat. Tapi nutupi aurat bukan bagian dari sholat itu. Tapi kalau rukun sholat berarti sesuatu yang harus ada dan bagian dari ibadah. Misalnya takbiratul ihram, mengangkat
tangan pada saat mengucapkan takbir pada saat mengawali sholat, itu namanya rukun, harus ada. Kalau nggak ada sholatnya nggak sah. Dan takbiratul ihram merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Demikian pula rukun puasa, sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian integral dari puasa itu sendiri. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa hanya ada pinten Bu? Pak, rukun puasa hanya ada dua. Ada pinten? Dua. Yang pertama adalah niat. Niat ini rukun puasa dan bagian dari puasa. Nah, pada umumnya niat itu harus hadir di dalam hati pada saat mengerjakan awal ibadah pada umumnya. Maka sholat kapan niatnya, Pak? Ketika kalau jenengan sholat, niat dalam hati itu kapan? Ketika takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu awal sholat, karena definisinya sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Sholat adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram. Berarti awalnya sholat adalah takbiratul, disitulah niat harus ada. Berarti niat bersamaan dengan awal perbuatan ibadah. Demikian juga kalau jenengan haji, umrah, niatnya bersamaan dengan awal ihram itu. Ketika ada di miqat, maka kita harus berniat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kapan membaca itu? Ketika di miqat. Karena di miqat itulah kita sudah mulai awal haji atau awal umrah. Di situ kita harus niat hadir di situ. Jadi niat bersamaan dengan awal ibadah, awal peribadatan yang kita lakukan, kecuali siam. Kalau siam, awalnya siam kapan, Bu? Awal berpuasa itu setiap hari Ramadan itu kapan? Imsak. Belum, imsak itu masih istilah imsak itu ada di Indonesia. Waktu imsak itu masih boleh makan minum. Fajar. Berarti awal siam itu fajar. Tapi bisa nggak begitu fajar menyingsing detik itu juga niat puasa? Bisa atau tidak? Ya tidak bisa. Tidak mungkin kita begitu fajar meletak langsung nama itu somagotin, tidak bisa. Nggak mungkin mengawali siang itu fajar menyingsing dan saat itu juga kita harus berniat puasa seperti hanya ibadah yang lain, nggak bisa. Maka khusus untuk siang Ramadan, Rasulullah menegaskan niatnya harus sejak malam sampai sebelum fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu. Siapa yang belum meniatkan puasa sejak malam, maka puasa Ramadannya tidak sah. Maka sejak buka, begitu buka, berbuka itu jenengan langsung niat berpuasa besok pun sah. Berarti begitu iftar ya, maghrib pentong beduk, langsung minum air putih atau makan kurma, dan itu pun boleh niat puasa. Nama itu somagotin gitu. Sampai sebelum fajar. Jadi harus malam hari.
wajib setiap malam? Menurut Imam Syafi'i, iya. Menurut Imam Syafi'i, niatnya harus setiap malam. Jadi setiap hari harus niat. Nawaitu sholawati. Ya. Tapi lebih aman lagi di awal Ramadan kita niat nawaitu sholat syahri Ramadan, niat berpuasa sebulan Ramadan penuh. Nah, mudah-mudahan seandainya malam hari tanggal 1, 2 sekian atau berapa lupa, maka dengan niat di awal tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima puasa kita. Tapi yang paling aman, paling hati-hati, setiap malam silahkan berniat. Maka baik sekali setelah tarawih imam nanti memimpin niat. Nah, waitu shomawatin. Tapi harus di dalam hati juga, karena niat itu di dalam hati, tidak sekedar lisan. Kalau lisannya bilang nama itu shomawatin, hatinya orang ngerti, hatinya orang sadar, ya belum niat itu. Maka harus diingatkan dalam hati juga harus nih. Wa itu shomawatin anadari fardi syahri Ramadana hadihi sanata fardan lillahi ta'ala. Jadi boleh Ramadana hadihi sanata, boleh Ramadani hadihi sanati. Ini cara nahwune bener kabeh. Ramadana hari sanata, Ramadani hari sanata. Bapak Ibu sekalian, rukun pertama niat. Rukun siapa yang pinter mau kali. Yang pertama nih, yang kedua apa Pak? Imsak. Rukun siam yang kedua adalah imsak. Napa to imsak itu? Imsak adalah coro jawane ngeker. Ngeker apa Bu? Ngeker itu menahan diri. Menahan diri itu artinya tidak melakukan sesuatu. Sesuatu yang apa? Yang membatalkan puasa. Maka puasa itu definisinya adalah al-imsak an kulli ma yuftir min tulu'il fajri ila ghurubi syams bi niyatin makhsusah. Puasa adalah imsak, yaitu menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut sejak fajar sampai maghrib. Maka rukun kedua setelah niat adalah imsak. Jadi imsak itu asli niku. Nah, tapi akhirnya di Indonesia supaya ngilingke wong Indonesia gen boten kebablasan terus dijadikan waktu sebelum subuh. Imsak 10 menit dari adzan subuh. Asli imsak niku definisi poso itu sendiri. Siam itu imsak. Jadi soma ya soman siam itu arti aslinya adalah menahan diri, tidak melakukan sesuatu. Kalau Sayyidah Maryam ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dengan berupa Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami, maka Sayyidah Maryam setelah keluar dari kampung mengikuti perintah Allah dan akhirnya melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam pulang dengan menggendong bayi yang tanpa ayah tadi, dan itu hanya beberapa waktu saja, mulai didatangi Jibril sampai lahirnya Isa itu. Dan mengatakan para ulama hanya sekitar 1 jam saja, jadi bukan hamil 9 bulan betul. Begitu pulang ke kampungnya dengan gendong bayi, semua orang kaget. Kamu itu ahli ibadah selama ini, wahai Maria. Kamu ini anaknya seorang yang sholih, ibumu sholihah. Kok kamu tiba-tiba punya anak tanpa suami?
Kira-kira bisa jawab apa tidak Maryam? Jawabnya terus piye? Ora duwe bojo kok duwe anak. Tapi niku diparingi Gusti Allah lewat Jibril alaihissalam. Kira-kira saged jawab? Mboten saged jawab. Dijawab ngoten do percaya ngoten. Ini dari Jibril. Maka Sayyidah Maryam karena tahu tidak akan bisa menjawab dan tidak akan dipercaya, Sayyidah Maryam mengatakan ketika ditanya, kamu ini bapak wong soleh, kamu ini yang gini kok iso duwe anak tanpa bojo, maka Maryam mengatakan, wa nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar saum yang dinadarkan oleh Maryam di situ bukan saum poso, tapi ngeker imsak dari apa? Falan ukallim, dari kalam, dari berbicara. Maka Sayyidah Maryam nggak jawab. Dia sudah bernadar, pasti aku mau ditanya orang kampung gitu. Dan jawaban apa saja pasti sulit mereka terima. Maka Maryam bernadar akan saum dari bicara, akan saum menahan diri dari bicara. Lalu terus berikut, akhirnya benar masuk kampung, kerubuti tiang kampung. Maryam alaihissalam cukup fa'asyara ilaihi. Dia menunjukkan tangannya ke bayi Isa. Maksudnya takok bayi dewe langsung. Ojo aku. Nah takok aku tak jawab piye aneh percaya. Ya wong-wong malah kepingin ibu mungkin bagaimana sobi, bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih dalam apa seperti ini. Apa nih? Berbahaya. Tiba-tiba Sayyidina Isa jawab, Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tiba-tiba Isa alaihissalam yang masih bayi baru lahir jawab, aku hamba Allah dan aku diutus sebagai nabi ila akhiril hayat. Jadi Maryam mengatakan, nadartu lirrahmani shawman, aku bernadar saum. Saumnya Maryam di situ artinya imsak anil kalam, tidak berbicara. Berarti para rukun siam yang kedua imsak artinya menahan diri, tidak melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kalau begitu para bapak ibu, poso niku ibadah istimewa, beda dengan ibadah-ibadah yang lain dalam banyak hal, tapi yang paling membedakan adalah ketika ibadah-ibadah yang lain itu dicirikan dengan adanya perbuatan. Ibadah dicirikan dengan adanya apa, Bu? Perbuatan. Baik perbuatan tiga, qalbiyah hati, perbuatan lisaniyah ucapan, badaniyah badan. Tapi justru puasa ini beda sendiri. Puasa ini justru ibadah yang dibedakan dari yang lain dengan adanya tark, meninggalkan perbuatan. Mula satu-satunya ibadah yang bersifat tarkiyah ya puasa itu. Jadi ibadah yang lain, Bu, apa saja? Contohnya ibadah apa, Bu? Satu, selain siam, ibadah contohnya apa, Bu?
siang, selain siang, sholat. Enten perbuatannya apa betul? Perbuatan qalbiyah, niat, lisaniyah, maca ayat Fatihah, surah Fatihah, badaniyah, ada rukuk sujud. Zakat ada perbuatannya apa betul? Ada. Haji, umrah, dan seterusnya, maca Quran, semua ada perbuatannya, melakukan sesuatu. Tapi kalau siang justru meninggalkan perbuatan, maka siang disebut ibadah tarkiyah, sementara ibadah-ibadah yang lain disebut ibadah fi'liyah. Jadi ibadah yang lain itu melakukan sesuatu. Nek poso justru meninggalkan perbuatan. Nah, ngoten poso niku nglakoni napa, Bu? Poso nglakoni napa, Pak? Mboten nglakoni napa-napa. Poso niku mboten nglakoni napa-napa, jenenge imsak. Poso niku kan imsak. Berarti mboten nglakoni napa? Kula aneh. Nah, asal sepanduk kok selamat melaksanakan ibadah puasa, puasa yang nopo-nopo kok melaksanakan. Justru sebenarnya selamat meninggalkan perbuatan. Puasa itu meninggalkan perbuatan. Lah niku Pak sahur kan nggih nopo-nopo, sahur sanes poso. Hari itu buka sanes poso. Poso niku ora nglakoni apa-apa sehingga nalke poso. Nah, justru itu satu-satunya ibadah tarkiyah, puasa, sehingga yang tahu seseorang itu berpuasa atau tidak hanya Allah dan pelakunya sendiri. Benten karo ibadah liyane, umrah sak kampung yang ngerti kabeh. Sholat ya sak masjid ngerti kabeh. Ngaji Quran pokoknya sing krungu wong ngaji ya ngerti. Tapi poso sing ngerti, sing pirsa namung sinten, Pak? Allah dan orang yang melakukannya saja. Maka napa? Poso niku pasti ikhlas karena hadis kursi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi ketika kullu amali ibni adam lahu, semua ibadah anak Adam terserah yang bersangkutan. Maksudnya terserah nih war ikhlas yo polo itu ganjaran, ora ikhlas ora itu ganjaran. Illa siyam, kecuali siam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, pasti karena siam itu untuk Gusti Allah nanti si kecuali puasa. Nah, puasa pasti li untuk wa ana ajzi. Kalau untukku maka aku sendiri yang akan membalasnya tanpa hisab. Napa Bapak sebab orang hisab didelok Pak? Puasa itu tidak bisa dipamerke. Nah, kok pamer poso gimana orang dipercaya dia? Aku poso dulu. Ya, malah orang percaya poso dipamerke. Maka Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu justru ibadah yang sifatnya tarkiyah, meninggalkan perbuatan. Itulah rukun kedua. Yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib dengan syarat tertentu. Pertanyaan berikut yang harus kita pahami, lalu apa yang membatalkan puasa? Banyak, ada 9 atau berapa? Mudah-mudahan tidak ada ketinggalan, mudah-mudahan. Yang pertama, riddah. Nama Pak Bu? Riddah. Riddah itu apa? Murtad, keluar dari Islam. Meskipun sebentar, maka puasanya batal. Misalnya ngomong
wong poso awan-awan murtad. Begitu murtad terus tobat ke Islam, maka hari itu puasa batal. Karena syarat wajibnya puasa tadi Islam. Begitu murtad berarti dia dalam satu hari tadi telah kehilangan, meskipun berapa menit dia kehilangan syaratnya puasa, syarat sah dan wajibnya puasa, yaitu nama Islam. Karena Alhamdulillah kita riddah, mohon perlindungan Allah dari perbuatan riddah, murtad keluar dari Islam. Yang kedua, junun itu ya gila. Orang yang mengalami junun gila, meskipun sebentar di siang Ramadan, maka puasanya hari itu batal. Jadi umpamanya ada gila kambuhan yang ada, maka orang yang mengalami itu harus dikasih tahu. Nanti setelah Syawal sampai ingin poso tanggal sekian, ya saya halus gendeng hukuman apa tanggal sekian ingin jenengan sakit. Apa itu kan kita betul sadar, gendeng kan betul sadar lagi. Maka dikasih tahu untuk Allah poso yang batal tadi. Karena apa? Karena syarat sah dan wajibnya puasa yang kedua tadi belum berakal. Nah, hilang akal itu meskipun sebentar siang hari poso itu. Na'udzubillah minal junun. Semoga kita diselamatkan dari itu. Sing nomor 3, saker niku mendem mabuk. Neng mabuk sing batalke poso niku nak mabuke full seharian sesiangan. Awet subuh nganti maghrib mabuk. Kan paman wong mendem kan orang bebas. Nek orang mendem saja. Maka asalnya batal. Nek nak mendemnya hanya tidak sesiang full, umpamane ono polisi ngobol ganja barang bukti kan dimusnahkan. Sing diobol ganjane sak ton. Nah, tonggone kantor polisi yang mendemkan itu. Kepingin terkadang internet. Tapi di luar negeri. Jadi mau sak kampung do mendem sebab orang pembakaran ganja. Nah, mendem itu dari subuh sampai maghrib poso ning batal. Ning nak mendem sedela mboten napa-napa. Jadi beda kali gendeng. Yo kalau gila niku sebentar saja maka sudah membatalkan puasa. Tapi kalau mendem nak sebentar betul. Nomor 4, al-igma'u, pingsan, semaput. Nah, dari fajar sampai maghrib semapute hari itu puasa batal. Neng nak semaput sedela betul apa dong? Nggih, pamane poso nyambut gawe kecapean terus pingsan sejam 2 jam betul. Lanjut puasanya. Neng nak pingsan kok awet jam 3:30 esok bar sahur rong piring, ngombe susu sak gelas, kok semaput tekan maghrib. Ini berarti orang poso yang batal. Nomor gansal gitu niko. Yo, niki sing dialami perempuan, wiladah, melahirkan anak, nifas, keluar darah setelah melahirkan, dan haid. Dan maka gelem ora gelem kudu nerima ibu-ibu upamane sing sehat. Poso awet esuk
garek 5 menit menjelang maghrib kok keluar darah haid, maka hari itu puasa batal. Kapok. Nabi mawon boten mawon gitu nggih. Jadi 5 menit adzan maghrib niku dilarang keluar darah. Puasa dina niku napa? Karena haid itu mawon isya. Haid nifas wiladah itu termasuk hal-hal yang mengharamkan puasa. Maka ketika haid masih waktu puasa meskipun garek 5 menit maghrib, ya puasanya dina niku batal kudu diqadha diganti di lain. Selanjutnya adalah nomor 7 istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja di siang hari, membatalkan puasa. Nek ora sengaja contone cah nom turu ngimpi, tangi-tangi teles, maka tidak batal puasanya. Atau tidak sengaja tapi delok wong niku lawan jenis sing delok keseriusan sampai metungani tidak batal puasa. Sing penting ora disengaja ditoke. Sing penting apa tenan. Baik tangannya sendiri maupun nyilah tangannya wong tidak boleh terdosa. Ning nek ora disengaja boten bak, contohnya ngimpi atau delok itu seperti delok pemandangan yang membuat tiba-tiba keluar niki bau, niku tidak membatalkan. Saya membatalkan istimna, yaitu sengaja mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau orang lain. Oh, cuma sing mikir macam-macam sing nom-nom, apa soal itu namanya apa? Nomor 78 ta'ammudul qaid, sengaja muntah. Nama Pak Bu, muntah ning disengaja niku batal. Jadi sengaja ngelebroke driji akhir betul sekali. Neng nak jenengan numpak motor tengko peng enggak tengko dugi kalau muntah boten batal. Tapi muntah niku mulut harus segera dicuci karena muntah niku najis. Jadi orang kok muntah ora disucikan. Kemudian dilebokke. Jadi muntah yo kudu setelah muntah mulut dicuci. Mau nyuci mulut ya kumur-kumur niku ora digosok dulu. Dadi nek sengaja muntah batal. Tapi nek ora sengaja muntah boten batal. Nomor 8 zina, berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Ora tidak hanya membatalkan puasa, bahkan pelakunya yang laki-laki dihukum dengan melakukan kafarah, yaitu menebus kesalahan besar. Batal suami istri batal puasa, tapi yang membayar kafarah suami. Apa itu? Ada seorang laki-laki matur, ya Rasulullah halaktu, ya Rasul, wah rembuk pula. Dimana? Kenapa? Waqatu ala imraati, awan-awan iki wae kula kelon wae juga. Ramadan. Wala kalau kanjeng Nabi ya wis. Ini satu hal yang sangat menginjak-injak kehormatan Ramadan. Intihar kehormatan Ramadan ini bukan siang-siang Ramadan kok Cina. Maka hukumannya kamu harus membebaskan seorang budak. Waduh ya Rasul, buatan mampu budak berapa puluh juta, berapa ratus juta harganya. Pulau jelas betul mampu. Ya udah,
Kamu harus berpuasa 60 hari berturut-turut. 60 hari sudah dino berturut-turut. Jadi umpamanya sudah 59, tinggal sehari kok masuk angin, maka harus diulang dari hari pertama lagi. Tiang niku jawab Kanjeng Nabi, pengkulo 30 dina wae ra iso ngapet. Kok malah 60 hari? Ya sudah, karena itu juga nggak mampu. Beri makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Tiang itu jawab oleh Kanjeng Nabi, kula niku tiang fakir, nggih mboten mampu. Dan Kanjeng Nabi itu akhirnya malah kundur, mendet kurma keranjang. Ya sudah, ini bagikan ke orang-orang fakir miskin di kampung Musa. Tiang ini jawab oleh Kanjeng Nabi, teng kampung kula iki sing paling kafir nggih kula niki. Sing paling fakir niku kula. Kanjeng Nabi itu ya iki setengah bumi setengah jenggot. Ya wis ngono Pak. Ya udah untuk kamu saja. Berarti mau jima siang hari Ramadan itu hukumannya keras, kafarahnya keras, di samping juga harus mengkodok hari itu. Jadi nak pilih yang kedua, yaitu poso sudah dino plus 1 hari, memberi makan 60 miskin itu plus ngodok poso 1 hari. Jadi khususnya nganten anyar nih, nganten lawas kita bisa tertunda. Nganten anyar, jangan saling menggoda di siang hari bulan Ramadan. Nah, dalu boleh membuat tebu. Dalu boleh lakum lailan as-siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam hari Ramadan untuk rafas, ya, untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Tapi sebelum fajar harus sudah selesai. Fajar kok ide batal dimana. Terakhir yang membatalkan puasa adalah wusulu ain ilal jawf min manfatin maftuh, masuknya benda apapun secara sengaja ke dalam tubuh melalui lubang-lubang terbuka di badan. Masuknya segala benda secara sengaja ke dalam tubuh melalui lubang-lubang terbuka di badan. Segala benda berarti kelebon kerikil batal apa kan? Semojol kelok kerikil batal. Jadi kerikil karena sate pada titik batal ini. Baik penting sate, walaupun lah sing disebut manfaatin maftuh napa mawon sing jelas disepakati siji irung. Maka kalau istinsyak ketika wudhu kok siang hari Ramadan tidak boleh berlebihan, jangan sampai masuk. Omongannya kalau sengaja masuk batal, mubalah berlebihan. Nek nak orang berlebihan mesti hati-hati. Lu kok aja ono sing masuk 1 tetes. Insyaallah ini. Jadi bolong kan hidup niki tempat masuknya benda ke dalam tubuh. Maka sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui hidung, posone apa? Batal. 2 jelas mulut. Segosa. Mulut ya tetap. Batal. Kalau sengaja. 3 kuping. Kuping itu bolong. Maka memasukkan sesuatu lewat kuping apapun sampai masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya kalau boker, boker kapas, sengaja, ini batal kalau masuk ke dalam. Yang ketiga,
45 apa? Tubul dan dubur. Itu lubang terbuka. Alhamdulillah saat ini sholat itu hampir tidak ada yang BAB di kali. Insya Allah benar-benar ya gitu. Nah, tetapi masyarakat yang masih melakukan seperti itu ya kudu diberitahu siang hari bulan Ramadan ora kena wis apa bahasa sing halus ora kena ngekum kubul dan dubur. Sebab nanti kok kubul dubur itu kan buka tutup. Oleh kali bande santan sisa. Maka itu mesti ada yang masuk lewat kubul maupun dubur. Maka nggak perlu gatal itu masalah. Bagaimana mata dan mata ikutin kitab kuno, kitab kuning itu tidak dianggap manfaat maftuh. Jadi para ulama ikutin kitab-kitab kuning tidak mengkategorikan mata sebagai lubang terbuka, sehingga penetes ke obat mata dianggap tidak membatalkan. Nah, itu masalahnya menurut Bu Olan dan teman-temannya kedokteran modern, ternyata matanya itu dengan fadil nafto. Ternyata matanya itu juga rongga terbuka. Buktinya apa? Jenengan netesi motor kadang-kadang merasa apa? Air getir, berarti apa bukan tubuh. Nanti kita betul membatalkan. Ini penemuan modern kedokteran. Itu lubang itu ada lubang terbukanya. Maka terus para ulama kontemporer mengusulkan, ya sebaiknya jangan meneteskan tetes mata siang hari. Nah, gatal meripatnya mungkin ditetes ke buko. Kalau terlanjur netes mata siang hari dan terasa getir air masuk di tenggorokan, maka sebaiknya dikotok. Ini yang paling kena dipot lah, mending di ucap-ucap sedih lagi beragatam, nanti ditetesi motor ketika sudah maghrib malam hari. Nah, karena batalnya masuknya sesuatu ke dalam tubuh lewat lubang terbuka, maka kalau tidak lubang terbuka yang betul batal. Contohnya pori-pori kulit kulon jenengan, pori-pori kulit ini kan juga nyerap oksigen, nyerap udara, banyak udara masuk, banyak mungkin partikel kecil yang juga masuk lewat pori-pori kulit. Karena itu bukan manfaat maftuh, bukan lubang terbuka, yang nggak batal. Nah, bagaimana debu-debu yang tiba-tiba masuk ke hidung itu tidak sengaja boten batal. Pertanyaan berikut yang sering ditanyakan, bagaimana suntik? Suntik itu karena dimasukkan lewat kulit bukan lewat lubang terbuka, maka mayoritas ulama membolehkan dan tidak membatalkan puasa. Enten sing memberi catatan kecuali kalau suntik lewat ulang, karena itu berarti langsung ke dalam tubuh manusia disebarkan. Ning sing jelas membatalkan infus, sebab infus niku gantine sego, ganteng manane rada rangel gen sehat dibandingin apa? Infus. Jadi infus niku ganti makanan, maka infus batalke pos. Ning Pak dokter mengatakan ini harus infus Pak, ya dengan kendama not berarti itu tidak memenuhi syarat wajib yang ke-6, yaitu sehat dari sakit, tidak wajib berpuasa. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal terkait puasa dan hukum-hukumnya. Monggo mangke diperdalam lagi di masjid ini dengan para alim, Pak Profesor Ola, Pak Huri dan seterusnya.
untuk semakin memantapkan ibadah kita benar, tidak melanggar fikih atau hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan ilayna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وألحقنا وقدرنا ليلة القدر المباركة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو منا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا كافيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.